Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fitriani dari kelas 12-8. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai pengerjaan salah satu contoh soal tentang mesin Carnot. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas remedial PSAS mata pelajaran fisika. Nah, soal tersebut akan saya bahas langkah demi langkah, mulai dari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, sampai ke proses perhitungannya. Jadi, mohon disimak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini saya akan membahas sedikit tentang mesin Carnot, supaya nanti kita lebih paham pada proses pengerjaannya. Nah, pada hukum 2 termodinamika, pada mesin Carnot itu ada yang dinamakan dengan reservoir suhu tinggi. Jadi reservoir suhu tinggi ini kayak semacam wadah atau tempat yang suhunya tinggi. Nah, kita beri simbol T besar, T kecil. Lalu kita gambarkan di sini tempatnya. Ini sebagai reservoir suhu tinggi. Nah, kira-kira kalau ada reservoir suhu tinggi, nanti dia akan ngalir kemana? Nah, dia itu akan ngalir ke reservoir suhu rendah. Kita beri simbol T besar R. Lalu kita gambarkan wadahnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kira-kira kalau ada dua reservoir seperti ini, nanti reservoir ini akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi otomatis panas atau kalor dari reservoir suhu tinggi ini akan dilepaskan, lalu akan diterima oleh reservoir rendah di sini. Jadi di sini akan ada kalor pada suhu tinggi, kita beri simbol QT. Lalu reservoir rendah akan menerima kalor yang dilepaskan tadi dan kita beri simbol QR pada kalor di reservoir rendah. Nah, sekarang kalau kita tempatkan di sini ada sebuah mesin. Di mana mesin ini bertugas melakukan sebuah usaha pastinya. Kita beri simbol W. Nah, sesuai dengan hukum 2 termodinamika, di mana panas atau kalor dari reservoir suhu tinggi itu tidak akan seluruhnya diubah menjadi usaha. Akan ada sebagian yang dibuang ke reservoir dingin, ke reservoir suhu rendah. Nah, jadi misalnya di sini nilai kalor pada reservoir suhu tinggi adalah 20 Joule. Nah, setelah melewati mesin, nanti nilai kalor pada reservoir suhu rendah itu tidak mungkin 20 Joule juga. Karena kan sudah ada sebagian yang diubah menjadi usaha. Seperti itu konsepnya. Lalu, berapa nilai usahanya? Nah, nilai usaha itu tergantung kepada mesin Carnot ini sendiri. Jadi, yang membedakan mesin satu dengan mesin-mesin lainnya adalah itu dilihat dari perbedaan segi efisiensinya. Mana yang lebih efisien? Nah, efisiensi. Simbolnya eta, jadi namanya eta. Nah, lalu untuk menilai usaha dari proses ini, itu kita bisa gunakan rumus. Usaha sama dengan QT dikurangi QR. Jadi kalor pada reservoir suhu tinggi dikurangi kalor pada reservoir suhu rendah. Nah, lalu bagaimana rumus untuk mencari efisiensi sendiri? Nah, rumus efisiensi itu adalah nilai efisiensi atau eta sama dengan usaha dibagi dengan QT dikali 100%.
Nah, kita tahu bahwa W atau usaha itu sama dengan QT dikurangi QR. Jadi, W sama dengan QT dikurangi QR per QT dikali 100%. Maka nilai efisiensi adalah QT dibagi QT sama dengan 1 dikurangi QR per QT dikali 100%. Nah, jadi kita bisa gunakan beberapa rumus sesuai data yang ada. Selain ini, bisa juga kita tahu bahwa QR atau QT itu merupakan reservoir suhu tinggi dan juga reservoir suhu rendah. Maka, nilai efisiensi berpatokan kepada rumus sebelumnya, 1 dikurangi QR-nya adalah TR, suhu rendah, per QT-nya adalah suhu tinggi, T besar, T kecil, dikali 100%. Nah, maka untuk mencari nilai efisiensi, ini banyak ya rumusnya. Bisa gunakan yang mana saja, tergantung data yang ada, gitu. Data yang disajikan pada soal. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini merupakan soal yang akan kita bahas kali ini. Nah, diketahui pada eksperimen termodinamika, sebuah mesin kalor beroperasi dengan menerima kalor suhu tinggi sebesar 900 Joule dan membuang kalor ke reservoir suhu rendah sebesar 600 Joule. Nah, ditanyakan yang pertama, berapakah nilai usaha yang dihasilkan mesin tersebut? Kemudian yang kedua, berapakah nilai efisiensi mesin tersebut? Dan yang ketiga, jika seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut dengan mesin lain yang bekerja pada suhu tinggi 1000 Kelvin dan suhu rendah 600 Kelvin, apakah mesin ini lebih efisien? Jelaskan alasanmu. Nah, teman-teman, supaya kita lebih mudah dalam mengerjakan soal ini, maka terlebih dahulu kita beri gambaran atau gambarkan apa poin utama yang telah diketahui pada soal. Nah, pada soal ini diketahui bahwa sebuah mesin beroperasi dengan menerima kalor suhu tinggi sebesar 900 Joule, kemudian membuang kalor ke reservoir suhu rendah sebesar 600 Joule. Maka kita gambarkan bahwa di reservoir suhu tinggi terdapat kalor sebesar 900 Joule. Kita beri simbol QT, 900 Joule. Kemudian, pada reservoir suhu rendah, nilai kalornya sebesar 600 Joule. Kita beri simbol QR, kalor pada reservoir suhu rendah, 600 Joule. Nah, sesudah kita gambarkan, maka kita bisa menjawab untuk poin yang pertama. Berapa nilai usaha yang dihasilkan mesin? Di sini mesin. Maka untuk berapa nilai usahanya atau simbolnya W. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa W itu didapat dari rumus usaha sama dengan QT dikurangi QR. Jadi kalor pada reservoir suhu tinggi dikurangi dengan kalor pada reservoir suhu rendah. Nah, QT nilainya 900 Joule.
dikurangi QR nilainya 600 Joule. Maka 900 dikurangi 600 hasilnya adalah 300 Joule. Maka nilai usaha pada mesin ini adalah sebesar 300 Joule. Lalu untuk pertanyaan poin B, berapakah nilai efisiensi mesin tersebut? Nah, lanjutan dari pembahasan sebelumnya, kita sudah temukan data baru dari mesin Carnot ini, yaitu nilai usaha dari mesin sebesar 300 Joule. Maka, kita bisa cari nilai efisiensi mesin dengan data yang sudah ada, yaitu dengan rumus nilai efisiensi atau simbolnya eta sama dengan usaha dibagi dengan Q dikali 100%. Nilai usahanya sebesar 300 Joule. Kemudian nilai Q-nya 900 Joule dikali 100%. Supaya mudah, kita coret angka nolnya. Bersisa 3/9. Lalu kita perkecil keduanya dengan dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Maka 1/3 dikali 100%. Nah, 1 dibagi 3, kita gunakan pembagian kurung. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 1. Maka di atasnya 0, perkalian 3 berapa? Yang hasilnya mendekati 10. Yaitu 3. 3 dikali 3, 9. Nah, pola ini terus berulang nanti sehingga hasilnya akan tetap sama. Jadi 3. Jadi 0,333 seterusnya. Supaya lebih mudah, maka kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, jadi 1 dibagi 3 adalah 0,333 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 33,3%. Jadi, nilai efisiensi pada mesin ini yaitu sebesar 33,3%. Pertanyaan terakhir bagian C. Jika seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut, jadi mesin tadi yang telah kita hitung, dengan mesin lain yang bekerja pada suhu tinggi 1000 Kelvin dan juga suhu rendah 600 Kelvin, apakah mesin ini lebih efisien? Jelaskan alasanmu. Nah, jadi pada pertanyaan ini sama saja dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu kita sama-sama mencari nilai efisiensi mesin. Tetapi dengan data yang berbeda, yaitu suhu yang diketahuinya pada soal ini, yaitu suhu tinggi 1000 Kelvin dan suhu rendah sebesar 600 Kelvin pada mesin. Nah, jadi diketahui suhu tinggi pada mesin, simbolnya T besar T kecil adalah 1000 Kelvin. Lalu suhu rendah pada mesin, simbolnya T besar dan juga R adalah 600 Kelvin. Maka dengan kedua data ini kita bisa mencari nilai efisiensi dengan rumus yang lain, yaitu rumusnya adalah nilai efisiensi atau eta sama dengan 1 dikurangi TR per T kecil dikali 100%. Maka 1 dikurangi nilai TR-nya adalah 600 Kelvin dan juga nilai T kecilnya adalah 1000 Kelvin dikali 100%. Nah, di angka 600, di belakang angka 6 ada 2 angka 0. Maka kita coret saja supaya lebih mudah menghitungnya. Lalu di angka 1000, di belakang angka 1 itu ada 3 angka 0. Maka supaya sama dengan yang atas, kita coret 2 angka 0-nya.
Jadi bersisa 6/10. Maka 1 dikurangi 6/10 dikali 100%. Nah, 6 dibagi 10. Kita gunakan pembagian kurung. 6 dibagi 10. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0, angka 0 di belakang angka 6. Maka di atasnya 0, lalu 60 dibagi 10 adalah 6. Maka 6 kali 10, 60. Jadi 6 dibagi 10 adalah 0,6. Dikali 100%. 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4 dikali 100%. 0,4 dikali 100 adalah 40. Maka nilai efisiensi mesin ini adalah 40%. Jadi jauh lebih efisien karena lebih besar daripada nilai efisiensi pada mesin sebelumnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan yang tadi, didapat bahwa nilai efisiensi pada mesin awal atau mesin pertama adalah sebesar 33,3%. Artinya, dari kalori yang masuk, hanya sekitar sepertiganya yang berubah menjadi usaha. Sementara itu, nilai efisiensi pada mesin kedua atau pada mesin baru adalah sebesar 40%. Artinya, mesin kedua ini mampu lebih banyak menghasilkan usaha daripada mesin yang pertama. Sehingga, dengan hasil ini, maka memang benar bahwa mesin lain atau mesin baru ini jauh lebih efisien dari mesin sebelumnya. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila mungkin dalam pengerjaan terdapat kekeliruan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.